Bapak Ketua DKM Bapak Ustadz Ahmad Udzerin SAG, Bapak Kepala Desa Babelan Kota Bapak Saidi David, Ketua RW 015 Bapak Samsuni SE, Ketua Panitia Ustadz Andri, Ketua PHBI Bapak Bono, Ketua Hadroh Bapak Jamis Rahmat, Ketua Majelis Taklim kaum ibu Ibu Triani, Ketua RT 024 Bapak Imam Lutfi, RT 025 Bapak Yayan Mariana, RT 026 Bapak Lilik Susanto, Bapak RT 027 Bapak Marjono. Udah kayak sambutan di kelurahan ini, bukan RT. RT 028 Bapak Rahmat Juniarso dan seluruh Creu nih DKM Al-Mutakin, seluruh Creu lagi baik, MTKI Al-Mutakin dan Hadroh Al-Mutakin semuanya dah. Yang mohon maaf enggak bisa saya sebutin semuanya karena emang timbang segini catatannya. Kita doain semuanya, semoga Allah berikan nikmat sehat panjang umur, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya dan Allah tambahkan dalam keberkahannya. Para jamaah, Bapak, Ibu, rekan-rekan remaja semua yang hadir, semoga kumpul kita pada kesempatan siang hari ini menurunkan rahmat, hidayah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Permohonan maaf saya pertama adalah mohon ikhlas dan mohon ridhonya untuk saya berdiri di depan sini kalau kurang tata krama, kurang sopan santun, nggak ada adab. Yang kedua, saya mohon maaf apabila nanti ketika saya menyampaikan kata demi kata, bahasa demi bahasa ada kalimat yang kurang dipahami, Bu. Karena emang saya mah orang Bekasi asli, tapi Bekasinya bagian utara, Gabus Tambun Utara, yang bahasa kesehariannya bahasa Betawi, tapi Betawinya Betawi orang. Makanya entar kalau ada bahasa yang kagak ngerti, ya bagaimana kita ya sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini punya satu cita-cita yang sama. Kita juga punya satu kepengenan yang sama, Pak. Kita ini sama-sama pengen masuk surga. Bener? Tiap hari ibu doa, ya Allah surga, ya Allah. Saya surga, emak saya surga, bapak saya surga, semua keluarga saya surga. Bener? Tiap hari bapak juga doa, ya Allah surga, ya Allah. Saya surga, emak saya surga, bapak saya surga, bini saya surga, anak saya surga, semua keluarga saya juga surga. Benar. Ketinggian, kejauhan, kita selamat di alam kubur aja, Bu, itu udah keren banget. Kita selamatnya di alam kubur udah oke banget itu, Pak. Kan gak ada yang tahu ntar kita diapain di alam kubur sama malaikat, apa dicekek malaikat, apa diinjek-injek malaikat. Kalau di alam kuburnya kita selamat, ke surganya juga insya Allah kita selamat. Lagian juga Pak, apaan yang mau kita ambil buat ke surga? Apaan? Pahala kita, Ustaz. Amal kita, susu nyampe. Banyak banget minuman, sampai bingung minumnya. Ada air putih, ada lautan cap kaki 3 rasa leci, susu. Ini kalau di semua mabuk saya, Pak.
Nah, kalian susu larutan. Ustaz, saya mau dapat ke surga. Emang kenapa bu? Sholat saya rajin Ustaz. Pagi duha, malam tahajud 5 waktu nggak pernah lepas. Rawatibnya nyusul habis sholat fardu. Ya cuma model sholat begitu. Empok yang potongan kalau sholat takbir ingatan apa baik? Allah, semida udah lewat belum ya? Apalagi bapak main sholatnya jelek banget. Ya sekarang berapa sholat asar di rumah takbir Allahu Akbar, tetangga nyampe Assalamualaikum, bini keluar Waalaikumsalam. Kenapa nah? Abang ada, abang lagi sholat asar. Kenapa emang? Pengen ngundang selamatan kok ntar habis isya. Nanti gue bilangin dah. Bini lupa bilangin pak. Kita orang laki selesai sholat isya berangkat selamatan pulang jam 9 nenteng besek ketok pintu Assalamualaikum, bini keluar pakai nanya Waalaikumsalam. Abang dari mana bawa besek? Selamat malam rumah Koyana. Apa kata ibu? Astagfirullahaladzim bang, saya lupa bilangin. Kata bapak apa? Iya, tadi juga gue denger lagi sholat. Jauh Ustaz, saya udah pasti ke surga. Emang kenapa? Sodako sudah banyak di mana-mana. Di masjid kalau nggak saya nggak bakal begini. Musola kalau nggak saya nggak bakal begoda. Sodako sudah banyak di mana-mana. Ya cuma model sodako begitu. Kalau kita mau main tuh pantes-pantes pak, nih yang pantesnya masuk masjid, pantesnya masuk musola, orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang golok? Kalau kita mau main tuh pantes-pantes nih, yang pantesnya masuk masjid, pantesnya masuk musola, orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang golok? Yang pakai, kita pikir bareng-bareng pak. Duit 100.000 gambarnya Soekarno Hatta pakai peci. Duit 1.000 Kapiten Patimura megang golok. Jangan tawa, mikir. Kira-kira nih selesai Isra Mi'raj kita bongkar kok amal masjid banyakan peci apa golok? Golok. Makanya juga banyak masjid musola yang belum kelar dibangun dibacokin mulu. Apa yang mau kita ambil buat ke surga? Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu pak, makan buah khuldi. Allah turunin dari surga ke bumi, salahnya cuma satu. Kita dosa banyak, pengen masuk konyol. Yang satu aja diturunin kita, yang banyak pengen masuk. Kalau kita pikir-pikir mah kita hidup di dunia banyakkan dosa bu sama ibadah. Dosa sama siapa kita banyak? Dosa sama emak banyak. Terus dosa sama siapa lagi banyak? Dosa sama bapak banyak. Belum sempat nyenangin emak udah nggak ada. Belum sempat nyenangin bapak udah rojiun. Orang tua keramat tuh bu. Kita bisa begini sekarang kan karena orang tua. Ibu bisa pakai jilbab kan orang tua, gamis bagus kan orang tua, bapak bisa pakai peci, kokok, yang sarung, celana, kemeja bagus juga karena orang tua. Cuma kadang satu, kitanya doang yang nggak nyadar. Saya bukan niat sombong apalagi ria pak, tapi saya tak habis bini mah. Kenapa sih berani ngomong begini? Karena saya yang ngerasain. Kemanapun saya ceramah, saya bawa nih cerita. Awal Februari 2019 saya ceramah di Kampung Luwung, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia.
Selesai saya ceramah, saya makan, ada aki-aki DKM masjid deketin saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, kok ngaji? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustaz dari mana? Pulau Puter. Pulau Puternya mana? Perapatan. Sebelah mana pohon mangga? Ya karena orang tua kita dulu begitu Pak, kalau nyiriin rumah saudara sama rumah temen, kalau nggak jembatan pohonan. Pas udah lebaran pengen main ke rumahnya, pohonannya ditebang, pakai bareng-bareng. Ada di situ yang namanya Bapak Bonang yang sawahnya banyak. Saya bilang begini, itu mah Bapak Haji Bonang kampung sebelah. Kagak ada, gue mah kagak yakin si Bonang pergi haji. Lah siapa? Engkong saya juga Bonang namanya, cuman gak punya sawah. Bonang siapa nama bapaknya? Saya sebutin nasab engkong saya. Kong Bonang bin Ali bin Bidok. Itu siapa? Lah itu Bapak Bidok. Lah kenapa uyut saya? Dulu mah dari sini Pertamina sampai Pasar Bancong Sukatani itu sawahnya Bapak Bidok semua. Dalam hati saya Pak, lah orang kaya saya Bu. Itu di Kampung Gabus, Tambun Utara Pak, ada yang namanya almarhum Bapak Haji Balok, orang paling kaya segabus, yang sampai nih hari harta kekayaannya masih bisa dikasih ke anak, cucu, cicit, keturunan. Ya itu ngkong saya. Tong Haji Balok keturunan ketiga dari uyut saya keturunan ke-11 dari uyut saya. Blangsang bisa udah 11 kesawah kagak petakan orang. Tapi ujung-ujungnya tuh aki-aki ngomong begini, syukur dah kalau emang lu cucunya Bapak Bidok mah. Emang apa kok ngaji? Ada perkataannya Bapak Bidok yang kesampean. Emang puyut saya pernah ngomong gimana? Nah cerita tuh aki-aki bahasa Betawi Bekasinya Pak. Dulu lagi zamannya gua Babadin Galengan ujung petakan ono, Bapak Bidok punya perkataan. Ji, ini sawah kita urusin tiap hari. Kita udah enggak ada mah cuma jadi rebutan anak cucu doang. Yang kita tempatin mah nanti cuma selobang-lobangnya doang. Rasanya pengen banget Ji punya anak cucu keturunan yang bisa ngaji. Kalau gua udah enggak ada bisa doain gua. Sampai sini air mata saya netes Pak. Ya Allah, ternyata saya bisa begini sekarang karena doanya orang tua. Cuma bahasanya doang yang beda. Kalau orang sekarang doa, ya Allah jadiin anak saya anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bahasa orang sekarang. Tapi orang tua kita dulu dengan kepolosan dan keyakinannya, jangan sampai anak-anak gua kayak gua. Biar ada milik derajat rezeki jodoh deket sama orang baik. Tuh omongan nyampe ke Allah diijabah, jatohnya ke kita sekarang. Kita bisa nutup aurat yang bagus, kita bisa kenal ustadz, kiai, habaib, ulama, kita bisa akur sama saudara, tetangga, temen, karena doanya orang tua. Makanya setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi enggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Bapak, ibu, anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang baru jadi orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang antara orang tua sama anak dah. Emak mah nggak minta dibagi, bapak juga nggak bakalan minta sama anak. Orang tua mah kita datengin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah seneng banget Bu hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegangin tangan emak, bisikin ke kupingnya, "Mak, pegang ya buat beli kopi sama gula." Apa ntar jawaban emak? "Iya."
Lu pakai bagi, emang lu ada? Emak cakep banget bang jawabannya, masih mikirin kita anak, tinggal kita anak yang kagak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah banget di tempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nengokin kagak. Sekalinya nyampe nggak bawa apa-apa pisan, masuk kamar langsung nanya assalamualaikum, emak jawabin payah banget waalaikumsalam. Anak nanya emak sehat, emak jawabin buta mata lo. Emang gue sakit begini pengen sehat apa kagak? Apa mah yang dirasa? Enggak ada yang gue rasa. Emang kenapa? Lu kagak bawa apa-apa kesini? Coba ada lebo jeruk, ada yang gue rasa asam-asam dikit mah gitu. Lah emang anak pikirannya kagak. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Tenang bu, saya belain lebah ini mah. Anak banyak, emak satu keurus pak sama emak yang satu. Emak dagang gorengan, dagang kue keliling kampung, tinggal emak satu, anak banyak, telantar tuh emak. Saya yakin bukan cuma di kampung saya doang pak, kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, emak udah payah banget tempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, itu emak cuma minta air doang pak, cuma minta air. Sampai suruh-suruhan sama saudara. Ti, Wati, air apa ti? Apa kata Pak Wati? Ma, Salma, jatuh nih. Gara-gara nyebut pos Salma, sampai jatuh saya. Ma, Salma, ma minta air ma. Di Rodi, ma lihat tadi. Kak, Eka, ma bawain air coba kak. Keburu mati tuh mak. Cuma minta air doang sampai suruh-suruhan sama saudara. Padahal mah po dulu waktu kita masih kecil, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa? Emak rela mangap buat nyuapin anak makan. Ayo dek makan. Bener. Yang makan siapa? Yang mangap. Ngapain ibu mangap? Makanya mohon maaf pak, saya punya ungkapan dalam bahasa Betawi Bekasi, kalimatnya pendek tapi rada nyesek, bikin kita sedikit nyengir tapi sambil mikir. Nanti mohon maaf yang belum ngerti bahasanya. Anak yang hidup mah banyak, anak yang hidup mah banyak, yang hidup yang langka. Punya anak banyak, hidup semua, wajar diurusin sama emak sama bapaknya. Tapi yang hidup, yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin sama orang tua, tuh yang langka. Jangan jauh-jauh dah, emak udah nggak ada, bapak udah nggak ada, adek abang kumpul, adeknya ngomong begini ke abangnya, bang, besok haul emak ini bang 6 tahun. Kita lagi ceramah ya, dia bawa makanan. Adek abang kumpul, adeknya ngomong mungkin ke abangnya, bang besok haul emak ini bang 6 tahun. Apa kata abangnya? Haul seehnya doang. Ya kali lagi patungan, gue 1 juta, gue gopek, gue 200 bang, saya nggak punya duit, biar saya yang capek, saya yang masang tenda, saya yang gelar karpet, saya yang belanja sayuran ke pasar, saya yang ngundang orang. Enak pak urusan begitu. Makanya mohon maaf bu, saya bocah baru kemarin, umur saya baru 28 tahun. Kalau ada omongan saya yang salah mohon maaf. Saya cuma pesen dari sekarang begini dah, kalau punya anak banyak jangan dibikin pinter semua.
sisain yang geblek satu. Ini gue mah amit, Ustadz ceramahnya begitu banget ngajarinnya. Karena yang udah-udah mah, yang geblek yang ngurusin orang tua. Yang pinter mah tahu kemana. Sekarang punya anak 6 pak, 5 jadi orang semua, pejabat, TNI, polisi, dokter, bidan. Gebleknya lip satu nih. Emak udah payah banget tempat tidur, si geblek nelpon. Bang, emak bang, gue lagi rapat ini. Po, emak po, gue lagi banyak pasien, lagi nyuntik vaksin. Bang, emak bang, lah gue lagi dagang. Si geblek yang gak kemana-mana main ngurusin. Bener po? Ya habis mau kemana emang geblek? Bukan saya nyuruh ibu sama bapak punya anak yang geblek, enggak. Emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolahnya tinggi, punya pangkat, titel jabatan, biar mau ngurusin orang tua. Ya iklan lagi baik. Ya udah apa orang mah kalau udah ada yang baru nyampe jangan pakai ngeliatin. Udah ini kayak liatin, ini kan dari tadi ngomong ini kita lalu ada yang baru nyampe, kita kalah pamor. Kita lagi ceramah baru nyampe. Ini kita. Ampun, ampun. Ya, ayo guru. Iya guru nggak apa-apa. Ayo guru silakan. Iya duduk. Iya duduk dulu guru. Iya. Dimakan guru buahnya itu pisang yuk. Yo pisang gede-gede banget itu pisang. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Pisang gede itu. Ya Allah, makanya mohon maaf Pak, kisah nyata nggak dibuat kalau kita pikir-pikir, dosa kita udah banyak banget sama orang tua. Kapan dosa kita banyak sama orang tua? Jangan jauh-jauh mikirnya, no kemarin malam takbiran hari raya Idul Fitri banyak dosa kita sama orang tua. Kita orang Indonesia Pak punya adat istiadat yang cakep tuh kalau lebaran malam takbiran Pak sorenya kita nyorok kalau bahasa orang gabus bilang nganterin makanan ke rumah orang tua. Orang tua kita dulu bawanya bawa tenong, orang sekarang bawanya bawa rantang. Diisi tuh rantang. Paling bawah nasi. Atasan dikit opor ayam. Atasan lagi goreng bandeng, paling ujung entar sayur soun pakai irisan kentang sama irisan pete. Tutup itu rantang, ikat 3 rantang, tupat 5 biji. 4:30 kita main ke rumah emak. Emak masih selonjoran, pakai mau kena nungguin ajan maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak sendirian baik. Iya ini udah makan. Lah belum. Masih puasa. Nih buat emak ntar makan ada nasi, ayam, ikan, sayur saun, ada ketupat. Segitunya emak kita bawain lauk nasi apa kata emak? Ya lu pakai dibawain kemari. Cucu gua udah kebagian cucu gua. Udah mak cucu udah kebagian, emak doang yang belum. Pas dibuka emak lah ini ada ayam. Emang laki lu miara ayam? Lah tahu ayam sahabat ditangkap sama dia. Balik tuh bang kita ke rumah. Malamnya takbiran, paginya sholat id. Selesai sholat id kan balik lagi kita lebaran ke rumah emak. Bohong anak kalau nggak nangis lebaran sama orang tua emang dosanya banyak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak maafin saya ya mak ya. Saya banyak buat salah sama emak, lebaran nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa nyalinin emak, maafin saya ya Maya. Udah gua maafin, lu makanya biar bener, rumah tangga lu biar bagus, anak-anak lu biar jadi orang semua, biar ada milik derajat rezeki sama jodohnya. Emak doanya brodok po kayak petasan besan. Tapi masih banyak bersalah sama emak. Saya ngelawan mulu sama emak, nggak pernah mau dengerin apa kata emak. Udah gua maafin, lu jangan nangis lagi ya. Nangis dari jam 8 bu sampai jam 11 itu mau kena emak pada basah sama air mata kita. Emak udah maafin saya kan mak, lu udah jangan nangis ya. 3 jam nangis kan perut perih pak. Mak kenapa? Emak masak mak. Lah kagak, ada juga kemarin yang lu bawain. Enggak apa-apa mak, itu kayak saya makan, bawaan dia sendiri dia makan. Apa kita yang buat orang tua?
Belum lebaran selang 3 hari, gaya kita pelesiran karena kebanyakan duit, jalan-jalan kita sekeluarga ke kebun binatang. Mampirkan kita ke rumah emak sebentaran tuh. Ngajak emak jalan-jalan, kagak, nitipin kunci. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah lu rapi-rapi emen sekeluarga. Iya mak, saya mau pada jalan-jalan ke kebun binatang. Saya kesini juga mau nitipin kunci rumah. Kalau saya bawa-bawa takut hilang. Ntar juga jam 5 saya pulang. Cuman kalau jam 5 saya belum pulang, ntar mak ke rumah ya. Ngapain? Lampu nyala-nyalain, ayam kandang-kandangin, pakaian angkat-angkatin. La ilaha illallah. Ajak apa bang emak jalan-jalan ke kebun binatang, ajak keliling tuh emak jalan-jalan tuh, ntar sampai kandang macan jorogin emak gitu tuh. Emang anak dosanya banyak banget sama orang tua. Ini kisah nyata nggak dibuat-buat pak. 5 tahun yang lalu pulang ceramah dari Sukabumi sampai rumah jam 2 pagi, HP saya bunyi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Adik saya mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ba'da subuh gue berangkat ke sono. Iya tat, ditunggu. Ba'da subuh saya berangkat ke rumah jamaah saya, sampai sana jam 8 pagi pak. Sampai sana saya nggak bisa langsung masuk karena udah penuh sama ibu-ibu yang takjiah. Saya duduk di pelataran bareng jamaah yang lain. Enggak lama jamaah saya deketin saya sambil nangis, air mata netes, muka udah jelek banget. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Adek saya mati. Ya gue juga tahu adek lo mati. Gue kesini juga orang adek lo mati. Terus ngapa? Matinya jelek banget Ustaz. Lo ngapa emang? Matanya melotot, mulutnya mangap. Belum mati kali. Udah Ustaz bercanda mulu. Ya kali orang masih melotot begitu, siapa tahu ngedip lagi. Terus lo ngapain kemari? Ustaz punya doa kagak buat meremin mata adik saya? Ada. Udah lulus itu gue di pondok. Ayo Tat cepetan masuk. Nggak bisa. Katanya bisa. Itu depan pintu banyak ibu-ibu pada berdiri, gue nggak bisa masuk. Gampang Ustadz, kalau Ustadz pengen masuk saya teriak minggir tuh ibu-ibu. Saya bilang aja begini pak, coba lo teriak, dia teriak bener. Ibu-ibu minggir, Ustadz pengen masuk. Ibu-ibu minggir, saya masuk pak ke dalam rumahnya. Bahasa orang gabus bilang, itu di ruang tamu di atas balek lagi mujur ngalor, kaki ampe leher ditutupin kain batik, leher ampe kepala ditutupin kain putih. Saya deketin, saya buka kain putih yang di mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener pak, matanya melotot, mulutnya mati. Dalam hati saya ngucap astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Kalau ada masyarakat jamaah tetangga kita yang meninggalnya mulutnya mangap bu, kalau meninggalnya masih baru mah buru-buru ambil kain, ambil bujur, ikat dari janggut sampai pala. Mumpung masih baru, mumpung masih lemes. Itu juga kalau meninggalnya masih baru. Kalau baru mangap-mangap aja jangan diikat dulu. Ngap. Ikat. Ngap. Cepetan ikat. Nah, kalau mati, kalau kagak, mati keikat orang tadi itu. Akhirnya apa saya ngomong guru saya pak, ketika saya mau selesai pesantren, guru saya bilang, Kamal, iya guru, ini ada doa, ada amalan, ada ijazah yang kepake buat lu di masyarakat. Apa itu guru? Kalau entar di masyarakat nemu jenazah yang meninggalnya matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya kaku, susah bersedekepin, baca takbir 3 kali, usap mukanya, merem tuh mata, mingkem tuh mulut, usap tangannya, lemes tuh tangan. Emang kerjaan saya di rumah begitu pak, tukang meremin orang. Jadi kalau ada yang meninggal, ada be yang nyampe ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa bang? Melotot, nyampe saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Mangap, datang saya. Ya emang dikasihnya doa begitu pak, lakunya begitu saya di rumah. Ya karena udah pegangan saya di rumah begitu, saya taruh tangan saya di mukanya, saya baca doa dari guru saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya usap. Masih melotot.
Ibu-ibu di pinggiran pintu pada berbisik ngomongin saya. Ustadz doanya nggak manjur. Emang saya Betawi, saya bilang aja begini, empok jangan berisik. Saya nggak khusyuk doanya. Tuh akal pakai pak. Lah malu kita dikatain Ustadz nggak manjur mah. Jangan ngomong baik, bantuin saya zikir. Iya Ustadz saya bantuin zikir. Lah saya juga bingung bu. Masa dogo nggak manjur ini? Saya taruh lagi tangan saya di mukanya, saya baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati saya ngomong pak, merem. Merem. Jangan malu-maluin gua, ayo merem. Lo gua pakai rapi begini, nih merem nih, ayo merem, ayo merem nih, bantuin gua, ayo merem. Tuh gua kata kayak apa merem tuh kan, tuh alhamdulillah masih melotot. Kata saya bodoh amat, lo melek kagak. Saya tinggal pergi pak, benar saya tinggal pergi. Tahu sampai meremin tuh orang. 3 hari kemudian nyampe jamaah saya ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ji? Pengen minta waktunya Ustaz ini. Ngapain? 7 harian adik saya. Kapan acaranya? Rebo malam Kemis habis Isya. Insya Allah dah gue nyampe. Jangan sampai enggak ini Ustaz. Iya ntar gue nyampe. Saya sampein sini dah. Apa Tat? Adek lu kenapa kemarin? Ngapa adik saya? Matanya melotot baik, gua meremin kagak merem. Apa kata jamaah saya? Itu mata bukan doanya Ustadz yang nggak manjur. Terus apa Ji? Emang adik saya punya salah sama emak saya. Ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya. Emak saya belum ikhlas, emak saya belum ridho. Tuh pas emak saya ikhlas, emak saya ridho, tuh mata merem sendiri, mulut mingkem sendiri. Emak tuh pak, baik-baik sama emak. Emak mah jasanya gede, pengorbanannya banyak. Ngedennya emak masih ditungguin orang banyak. Emak ngeden, anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan nungguin ngedennya emak. Cewek, cowok. Wah, cewek nih emak ngeden. Bapak ngeden siapa yang nungguin? Ya paling bapak ngeden. Nih bocah lewat siram pak, siram. Makanya orang tua nggak minta banda banyak, orang tua nggak minta tanah lega, orang tua nggak minta rumah bertingkat. Yang orang tua minta cuma satu, anak bisa ngaji, titik, itu doang. Kalau orang tua punya anak yang bisa ngaji, orang tua punya celengan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Manusia udah meninggal putus semua amal ibadahnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Iya kalau orang tua kita orang kaya, sawah banyak, tanah lega, duit tinggal habis-habis. Sedekah ke pembangunan masjid, sedekah ke pembangunan musola. Kalau orang tua kita orang susah, apa yang mau dikasih? Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Iya kalau orang tua kita lulusan pondok pesantren, selesai ngaji jadi kiai, ustadzah ngamalin ilmu yang dia punya. Kalau orang tua kita nggak sekolah, apa yang mau diajarin? Harapan orang tua tinggal ketiga nih, kita anak yang soleh soleha yang doain kedua orang tuanya. Makanya ayo belajar dari sekarang, kita ngirimin Fatihah buat almarhumah orang tua kita yang pulang ke rahmatullah. Belajar guru banyak, ustadz banyak, ustazah banyak, kiai banyak di sini. Pulang dari sini catat di buku nama semua, nama engkong, uyut, encing, ende, mamang, tulis semuanya. Nih belajar bibir biar ngomong, nggak apa-apa belajar. Suma ila arwangi khususona lil kubur. Bapak ini bin bapak itu bin bapak ono bin bapak yang di sebelah, sonono ujung, sonono pojok, sonono terus sama yang di ujung, sonono. Al-Fatihah. Enggak apa-apa nih, yang penting bibir ngomong dulu latihan, yang penting bibir biasa. Suma ila arwangi khususona lil kubur. Bapak haji ini bin bapak haji itu tuh yang kuburannya di situ, yang keramiknya warna biru telur asin, kaling-kalingan pun sengon, yang ada pagarnya kadang ketiup angin rubuh. Al-Fatihah. Enggak apa-apa, latihan aja dulu, yang penting bibir ngomong. Asal jangan suami lagi ngopi, ibu latihan. Kemarin di Masjid Al-Mutakin kata Ustaz suruh latihan Fatihah. Suma ila arwahi khususona lil kubur. Abang bin apa bang? Ngopi.
Makanya Pak, ayo ngaji. Nih suksesnya Isra Mi'raj pagi hari ini bukan sebanyak apa jamaah yang hadir, bukan sebagus apa mubaliknya, bukan seenak apa makanan yang kita makan. Suksesnya Isra Mi'raj hari ini adalah selesai Isra Mi'raj, yang kemarin belum senang ibadah ke masjid jadi senang ibadah ke masjid. Selesai Isra Mi'raj yang kemarin belum ngaji jadi ikut ngaji. Cuman satu saya pesen, kalau udah ada teman kita yang mau ngaji, mulai masuk ngaji jangan diomongin. Kadang ada aja bang yang begitu di kampung saya, masih banyak banget begitu. Iya, emang orang baru pengen mulai ngaji dari rumah udah pakai gamis, itu bawa tas ada miring-miring begini bang. Baru sampai tempat wudhu udah dikata, tumben ngaji. Pantesan malam hujan gede loh. Kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, ke surga juga nanti kita bareng, Mbak. Di sini ada pengajian. Bapak-bapak ada pengajian. Ibu ngaji tiap hari apa? Pagi, siang, malam. Siang ngaji jam 2. Ngaji jam 1, ibu jam 9 udah nyampe ke masjid. Mik colokin, karpet gelar, nggak apa-apa. Bareng-bareng sama bapak sholat Jumat ngumumin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mutakin, jangan lupa Bu, hari ini kita pengajian. Panggil teman satu-satu. Bu Narma, Po Sani, Po Ida, ngaji Po, ngaji. Bu Yeti ngaji Bu, jangan dagang baik, ngaji. Guru datang bawa kitab, kita datang Pak bawa kitab. Guru buka, kita buka Bu. Guru tutup lah, kita tutup. Guru pulang, kita ngikut pulang. Temen yang gak ngaji nanya, ngaji apa tadi? Lo tahu. Pokoknya ibu ngaji, mau bawa kitab enggak bawa kitab, mau pakai seragam enggak pakai seragam, mau pakai peci enggak pakai peci, mau pakai sarung pakai celana, kalau judulnya udah ngaji bareng guru, ghufira lahu qabla ayyaqtua, Allah ampunin dosa-dosa kita sebelum kita ngelangkah. Bahkan saya kutip dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, orang yang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya pertama lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaannya, pernah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Boro-boro bang. Kita jangankan 1000 rakaat, terawih yang 23 rakaat sama witir, 11 rakaat sama witir, dari rumah bawa mukena, bawa sejadah, emang langsung masuk masjid? Enggak. Ngelihat jadwal dulu di pintu. Imamnya siapa? Ustadz Anu, lama dia melama, dia balik lagi. Terawih. Tapi orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mau nyari pahala begitu kemana lagi kita Pak kalau bukan ngaji? Yang kedua, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada jengukin 1000 orang sakit. Pernah kita nengok orang sakit sampai 1000? Nengokin orang sakit bang pakai modal minimal banget, modal kita bawa jeruk sekilo, Pocari Sweat sebotol gede, belum lagi roti tawar, susu kental manis, tuh modal kita. Nih orang sekarang Bu, kalau nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa pisan, yang ada makanan orang sakit dibawain pulang. Bisa banget sampai sono ngomongnya begini, udah Bu, ibu mah lagi sakit, mulutnya pahit, nggak makan yang beginian, buat anak saya aja, anak saya doyan banget yang beginian, akalnya banyak. Yang ketiga, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Ada amil di sini sehari ngurus jenazah sampai 1000. Wah, seminggu bersih perumahan Pak. Lah sehari 1000. 6 bulan yang lalu Pak, itu kan tiap kampung, tiap pelosok banyak yang meninggal. Sehari 2, sehari 3, ambulan banyak yang keliling, bener Bu? Pokoknya kresek-kresek suara toa masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati nih, ayo. Siapa lagi nih mati nih? Gua rasa mati lagi baik nih. Itu sampai nenek-nenek lagi nyapu di rumah Bu, kuatan berhenti denger begituan subuh-subuh. Srek, innalillahi. Siapa ya? Wa inna ilaihi rojiun. Siapa lagi sih ya? Emang nenek-nenek setengah budek dideketin sama dia ke masjid. Telah pulang ke rahmatullah. Siapa sih ya?
telah pulang ke rahmatullah. Suaminya sendiri mati di rumah. Artinya apa? 3.000 keutamaan kalau nggak pakai ilmu mah percuma. Sholat 1.000 rakaat kalau nggak pakai ilmu percuma. Nengokin orang sakit kalau nggak pakai ilmu percuma. Emang ada ilmu nengokin orang sakit? Ada. Apa ilmu nengokin orang sakit? Kalau nengokin orang sakit jangan pernah ngomong yang macem-macem. Ini emang orang lagi sakit pulang dari rumah sakit udah kita tanya, ibu sakit apa bu, lama banget di rumah sakit? Tahu ini kata dokter mau udah campur aduk, udah jantung, ginjal, liver, asam urat, gula. Kita pakai ngomong bye-bye bu. Si Anu kayak kemarin tetangganya sakitnya begitu, seminggu pulang dari rumah sakit mati lah, pucet orang. Jangan ngomong yang macam-macam di depan orang yang sakit. Yang kedua, yang selanjutnya, ngurus jenazah juga kudu pakai ilmu. Dulu waktu saya belum mengaji kitab Ar-Ruhnya Ibnul Qayyim, saya masih berani nemenin guru saya buat mandiin jenazah pak. Cuman pas saya udah ngaji ini kitab, berhenti saya bu mandiin jenazah. Emang kenapa? Takut saya pak. Saya mau orang yang takutan. Karena ruhnya orang yang meninggal, dia tahu siapa yang ngelayat, siapa yang baca yasin, siapa yang kafanin, mandiin, siapa yang gali kubur, siapa yang gotong, dia tahu semua. Tapi kalau pas yang mandiin mah, itu ruh orang yang meninggal ada di samping yang mandiin. Yang ada di pikiran saya sampai sekarang pak, pas saya lagi megang gayung, ada suara dari samping. Pelan-pelan. 3.000 keutamaan kalau nggak pakai ilmu mah percuma. Makanya ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah. Ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Maksudnya bagaimana ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang? Qori tadi itu enak nggak bacaannya? Boleh nggak qori baca Quran begitu? Boleh, karena ada ilmunya, ilmu tilawah namanya. Tapi qori kalau lagi jadi imam sholat, hati-hati, jangan begitu bacanya. Yang makmum pakai aki mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata aki, ya lama dah lama. Lama udah ini mah lama ya. Punya ilmu salah naruh. Ada lagi ibadah tanpa ilmu ditolak. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau kita di rumah mati lampu nih pak, dalam keadaan gelap kita keluar kamar cari lilin, pelita sama penerang. Dalam keadaan gelap kita keluar kamar, kan apa aja kita injek, piring-piring keinjek, gelas-gelas ketendang, orok lagi tidur keinjek tuh orok, gelap nggak kelihatan. Kalau nggak begini dah, ini contoh ibadah kalau nggak pakai ilmu jadinya begini. Dalam satu kampung, satu tempat cuma ada satu ustadz. Yang biasa ngimamin ustadz siapa? Bapak ustadz? Ustadz Rahmat. Ustadz Ahmad ya, belum kenal gitu. Ya. Dalam satu kampung cuma ada satu ustadz, sebut aja guru kita Bapak Ustadz Ahmad. Pas sholat maghrib guru kita Pak Ustadz Ahmad kondangan pak ke Papua. Ada saudaranya di sono yang iklan Aqua sumber air sudah dekat. Emang udah masuk waktu maghrib, RT datang ke masjid azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. RT banyak tadi ya. Mana RT? RT ya. RT sono. Bukan RT sini, bukan. RT sono. Iya, RT sono. RT sono pindahan dari sini.
Dengar RT ajan, RW datang ke masjid, dicolek tuh RT. Teh, ajan. Iya we. Ustadz mana? Kondangan ke Papua. Udah we komat, RW komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa la ilaha illallah, doa anna Muhammad sallallahu. RW ada. Mana? RW sono di Belanda. Selesai ajan, selesai komat, RT RW pada berantem. Apa kata RW? Udah teh, lu maju jadi imam. RT melotot. Kan gua udah ajan tadi. Ada juga lu datang belakangan jadi imam. RW yang jawabin. Kan gua komat barusan. Anak muda dengar ajan, dengar komat, datang ke masjid berdua berunding di belakang. Gimana nih bang? Abang, apa saya jadi imam? Yang satu jawabin, sebenarnya sih gue bisa jadi imam. Lah maju bang. Gue kagak berani. Bang gue berani. Maju. Gue kagak bisa. Yang satu bisa tapi kagak berani, yang satu berani tapi kagak bisa. Lah yang bisa pakai ngomong begini. Sekarang begini bang, daripada kita berantem baik nggak sholat, abang kan berani, abang maju jadi imam. Lah kan gua kagak bisa. Urusan bisa apa kagaknya kan saya bisa. Entar saya berdiri di belakang abang, kalau abang salah saya benerin dari belakang. Maju pede mat yang kagak bisa jadi imam. Takbir cakep, Fatihah lancar, baca inna anzalna ngajakin berantem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Harusnya dibaca lailatil karena ada huruf jer di situ. Yang belakang kan bisa dijawabin sama yang belakang. Lailatil. Yang depan ngerasa, iya juga ya. Gua cuma berani doang tapi kagak bisa. Diikutin saran yang belakang. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Harusnya dibaca lailatul. Yang belakang jawabin lagi aja. Lailatul. Yang depan kan rimba disalahin mulu. Tadi gua lailatul, lu lailatil. Gua lelatil, lu lelatul. Kekeselan nengok ke belakang pak. Mau lu apa sih bang? Tadi gua lelatul, lu lelatil. Gua lelatil, lu lelatul. Tibang gara-gara tul amat. Pentingnya makanya pak ayo ngaji. Jam berapa? 11:30 sudah ini. Nah kita benerin sama saya bareng-bareng pak. Kalau tadi di awal saya ngomong begini. Ketinggian kejauhan kita buat ke surga. Benar saya ngomong gitu. Sekarang saya jawab, untungnya Allah ciptakan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih yang jadi modal kita buat ke surga. Emang kenapa? Ibu suka baca dalam maulid, al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusolli wa yusallim wa yubarik. Surga dan segala kenikmatannya buat siapa? Orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Sa'ban, bulan di mana Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ayat sholawat turun di bulan Sa'ban. Di tempat yang baik, bareng orang-orang yang baik, kita hiasi lisan kita dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tua